Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsal. Saya lagi kuliah di Universitas Islam Negeri Araniri, Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang lembaga negara. Pengertian lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau kifilazat organization yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara sekaligus menyelenggarakan pemerintahan pusat negara. Dan selanjutnya, ruang lingkup lembaga negara. Bagaimana yang dimaksud ruang lingkup lembaga negara ini? Ruang lingkup lembaga negara yaitu mempunyai beberapa bagian. Yang bagian pertama ada lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan pusat yang di dalamnya meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian dari 3 poin yang saya sebutkan di atas di dalam susunan pemerintahan pusat itu tersebut ada yang menjalankan kebijakannya lagi, yakni di dalam legislatif secara umum terdiri dari 2 model. Model yang pertama yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar atau disebut unikameral, dan lembaga perwakilan rakyat kedua kamar yaitu bikameral. Dalam ketatanegaraannya Indonesia, lembaga legislatif atau dipresentasikan pada 3 lembaga negara, yakni MPR, DPR, dan DPD. Kemudian ada lembaga yudikatif, yakni jika kekuasaan legislatif berpuncak pada MPR yang terdiri dari 2 kamar, yakni DPR dan DPD, maka kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dipahami mempunyai 2 pintu, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan yang lembaga ketiga ini ada lembaga eksekutif, yakni di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif terdiri dari kepala negara seperti raja, perdana menteri, atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Tugas utama lembaga eksekutif adalah menjalankan undang-undang. Yang kedua ialah ada lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat kota dan provinsi. Yakni di dalamnya ada gubernur dan bupati. Apa saja tugas pemerintahan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat? Yaitu tugasnya ialah mengordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, kabupaten atau kota, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan daerah, kabupaten atau kota yang ada di wilayahnya, dan memperdayakan dan memfasilitasi daerah, kabupaten atau kota di wilayahnya. Dan yang selanjutnya yaitu tugas bupati. Kan di atas tadi tugas gubernur, dan sekarang yaitu tugas bupati. Apa saja tugas bupati dalam lembaga negara? Tugas bupati yaitu memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tugas bupati menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Dan yang ketiga, lembaga negara ini, ruang lingkup yang ketiga nih,
ruang lingkup lembaga negara yang ketiga dalam susunan pemerintahan tingkat kecamatan, yakni di dalamnya ada camat. Apa saja tugas camat dalam lembaga negara ini? Yaitu mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang selanjutnya ialah mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya lagi mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dan yang selanjutnya yaitu mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan. Dan yang keempat, ada juga lembaga negara dalam desa susunan pemerintahan tingkat desa, yakni ada lurah dan ada kepala desa. Yaitu apa saja tugas lurah di dalam lembaga negara? Tugas lurah ialah pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan dan memperdayakan masyarakat dan pelayanan masyarakat dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dan yang selanjutnya pembinaan lembaga kemasyarakatan. Dan ada juga tugas kepala desa, yaitu misalnya yang sering kita bilang yaitu GESI. Apa saja tugas kepala desa itu? Yang pertama memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang selanjutnya mengangkat dan menghentikan perangkat desa dan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dan selanjutnya menetapkan peraturan desa atau menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang terakhir ialah membina kehidupan masyarakat di desa. Itulah yang tugas kepala desa. Dan selanjutnya kita masuki dalam asas-asas umum lembaga negara. Apa yang disebut dengan asas-asas umum lembaga negara? Yaitu menurut Undang-Undang AUPB terdiri dari 8 asas sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dan asas yang kedua yaitu asas kemanfaatan. Asas yang kemanfaatan ini manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan satu individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, dan kepentingan pria dan wanita. Yang ketiga adalah ada asas ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbang kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dan asas yang keempat yaitu asas kecermatan. Gimana asas kecermatan ini? Yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan dan tindakan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan tindakan tersebut
ditetapkan dan atau dilakukan. Yang selanjutnya yaitu asas kelima. Asas yang kelima ini yaitu asas tidak menyalahguna kewenangan. Yaitu asas yang mewajibkan setiap badan dan pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan peribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan. Pemberian kewenangan tersebut tidak melampaui, tidak menyalahgunakan atau tidak mencampur adukan kewenangan. Asas yang keenam yaitu asas keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dan yang ketujuh, asas kepentingan umum. Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, asas yang kedelapan, yaitu asas pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sekian dengan penjelasan tentang lembaga negara saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.